Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita meminta, hanya kepada Allah kita memohon ampunan, hanya kepada Allah kita akan kembali. Selawat serta salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau begitu susahnya, sulitnya memperjuangkan dinul Islam dari zaman kezaliman menuju zaman keislaman. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, di dalam surat Al-Mu'min surat ke-22 dari ayat pertama sampai 10, ayat itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 ayat. Laqad nuzila alayya asyru ayat, 10 ayat turun kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, man aqamahunna dakhalal jannah. Barang siapa yang mengamalkan ayat-ayat itu, dakhalal jannah. Apa isi dari surat Al-Mu'min? Baik, coba kita perhatikan satu persatu isi kandungan surat Al-Mu'min. Yang pertama adalah qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang beriman. Kemudian ayat selanjutnya, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk salatnya. Nah, jadi orang beriman yang beruntung adalah orang yang sholatnya khusyuk. Nah, sholat khusyuk ini tidak mudah bisa kita kerjakan. Tapi kalau dikasih pertanyaan, bisa sholat khusyuk? Bisa. Dalam amalan seseorang itu ada dua, ada amalan zohir, ada amalan hati. Kalau amalan zohir itu semua orang bisa lihat. Contoh ketika azan berkumandang hayya 'alas shalah, orang datang berbondong-bondong ke masjid, terus kemudian mengerjakan sholat sunnah. Itu amalan zahir, bisa kita lihat dengan mata. Kemudian kalau amalan hati kita sama Allah yang tahu. Nah, bagaimana cara sholat khusyuk? Kalau memang mau, bisa. Bagaimana caranya kita mengerjakan sholat khusyuk? Tentunya semua bacaan sholat dari mulai takbiratul ihram kita tahu artinya semuanya. Itu cara salah satu sholat khusyuk. Makanya ada seorang ulama berkata, perbedaan pahala sholat seseorang itu dilihat apanya. Bihasabil khusyu'i wa tadabbur, dengan sholatnya khusyuk dan mentadaburi. Makanya ketika imam membaca sesuatu, ada sebagian jamaah atau makmum sampai mengeluarkan air mata, berarti dia tahu isi dari apa yang dibaca. Nah, jadi cara sholat khusyuk kita harus tahu semua bacaan sholat dari mulai takbiratul ihram. Doa iftitah itu macam-macam Rasulullah ajarkan, cuma kita belum tahu aja. Ada yang pendek doa iftitah, ada Allah akbar kabira walhamdulillahi katsira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, riwayat Imam Ahmad.
Ada juga Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma nakini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu binad danas, dan seterusnya. Ada juga wajah tuh. Banyak Rasulullah mengajarkan doa iftitah. Nah, kita ambil doa iftitah yang pendek buat belajar melatih. Kita tahu semua bacaan sholat. Ya, latihannya mungkin kalau di sholat wajib kita nggak keuber, mungkin di sholat sunnah. Tapi setelah kita banyak latihan di sholat sunnah, nanti kita otomatis refleks. Contoh, saya kasih contoh buat jamaah. Misalkan ketika nanti kita sholat Allahu Akbar, coba langsung di hati artiin Allah Maha Besar. Beda punya maknanya. Ketika Allahu Akbar di mulut doang, Allah, di arti itu udah dijawab Allah Maha Besar. Begitu juga Al-Fatihah, kita tahu arti semuanya. Makanya perbedaan pahala seseorang itu dengan sebab bihasabil khusyu'i wa tadabbur. Jadi alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiganya adalah walladzina hum anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Dalam kehidupan kita juga harus hati-hati dalam bergaul, dalam berkomunikasi. Apakah yang kita lakukan ini bermanfaat, perbuatan atau perkataan kita? Misalkan perbuatan yang gak ada gunanya, gak ada manfaatnya, justru malah perbuatan itu berdosa. Misalkan antum disuruh sama orang dengan dikasih uang agar membuat berita palsu, nah termasuk perbuatan yang gak ada gunanya. Nah, nanti di surat Al-Furqan kata Allah, walladzina la yashhaduna az-zura, yaitu orang-orang yang melakukan persaksian dengan palsu. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Nah, itu ayat yang berhubungan dengan walladzina hum anil lagwi muridun. Kemudian ayat yang selanjutnya walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang menunaikan zakat. Zakat di sini maksudnya adalah zakatul mal, zakatul amwal, mengeluarkan harta. Ketika seseorang sudah mempunyai harta mencapai nisabnya, wajib mengeluarkan zakat mal. Nah, caranya bagaimana? Patokannya emas saja. Ketika seseorang punya harta dengan nilai 90 gram emas, berarti dia wajib mengeluarkan zakat mal. Nah, misalkan emas sekarang 500 kali nominal rupiahnya bandingan 90 gram, kira-kira kita kalau usaha sampai punya duit 500 kali 90 gram sekitar 45 juta baru dikeluarkan zakat fitrah, zakat mal. Jadi wajib, nggak boleh. Itu kan tadi disebut qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang beriman. Nah, itu diantaranya harus keluarin juga zakat mal kalau sudah mencapai nisab. Nisabnya 90 gram emas, tapi kalau di bawah 90 gram emas kita tidak wajib mengeluarkan zakat mal. Nah, itu ternyata Allah mengingatkan pada orang-orang beriman, kalau memang udah mencapai nisab keluarin zakat malnya. Kemudian ayat berikutnya walladzina hum li furujihim, yaitu orang-orang yang menjaga kemaluannya. Sebagai orang beriman kita harus berjaga kemaluan kita atau kehormatan kita. Jangan sampai kita melakukan suatu perzinahan. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali dengan istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki. Fa innahum ghairu malumin, yang demikian itu tidak ada tercela. Kemudian ayat selanjutnya faman ibtagha wara adzalika faulaika humul adun, barang siapa yang melakukan hal itu, perbuatan yang tadi itu yang awal, ternyata kita melanggar, faulaika humul adun, berarti kita termasuk orang yang melampaui batas. Ayat berikutnya walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un,
yaitu orang-orang yang menjaga amanah dan janjinya. Sebagai orang beriman, ketika kita diberi amanah, kita harus betul-betul menjaga. Rasulullah mempunyai sifat 4: tabligh, sidik, fatonah, amanah. Ya, sebagai umatnya kita harus memiliki sifat itu. Ketika kita punya ilmu, sampein tabligh, balighuni walau anil ayat. Ya, ketika kita disuruh sama orang, jujur. Kita disuruh beli sesuatu dengan nominal uang 100.000. Orang yang nyuruh kita itu uji, wah dikembaliin berapa nih? Nah, ternyata kembaliin kurang. Itu cara menguji seseorang, ketahuan, oh ini orang baru segitu aja dikasih, kembaliinnya kurang. Orang itu nggak ngomong apa-apa, cuma menguji. Hati-hati, itu dengan nilai uang rendah itu diuji, walaupun dia nggak komentar, tapi berarti kita udah nggak amanah. Jangan sampai kita nanti disebutkan dalam sebuah hadis, ayatul munafiki thalathun. Ada 3 hal ciri-ciri orang munafik. Idza haddatsa kadzdzaba, apabila berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji menyalahi. Wa idza tu'mina khana, apabila dipercaya khianat. Nah, jadi kita hindari dari sifat-sifat kemunafikan. Kemudian walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Kemudian jagalah salat-salat, peliharalah salat-salat kalian. Kadang-kadang orang ingin mempelajari sebuah ilmu. Ilmu apa aja sebenarnya nggak dilarang dalam agama. Misalkan tasawuf, ingin ma'rifatullah, ingin mengenal Allah lebih dekat. Gak usah sulit-sulit, jaga aja salat. Tuh tadi surat Al-Mu'min, walladzina hum ala sholatihim yuhafizun. Kita sholatnya belum tertib waktunya, mau nambah deket lagi sama Allah. Karena ajaran syariat diturunin Nabi Muhammad. Betul sih, nggak ada salahnya, tapi yang dasar-dasar aja dulu. Karena sholat perkara penting. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasibu bil abdu yaumul qiyamah min amali sholatuhu. Yang pertama kali dihisab sholat nih, ya kan? Makanya hati-hati kita mempelajari sebuah ilmu, beresin dulu akidah kita, tauhid kita. Jangan sampai kita salah, kita ini kosong kopong, kita pelajarin yang ilmu nih. Ntar dengan kita mempelajari ilmu tuh ada sesuatu, entah cahaya, nah mulai rusak tauhid kita, ya kan? Katanya kita beriman kepada Allah, tapi kita nggak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, di surat Al-Ikhlas kan Allah tidak sama dengan makhluknya. Alam yakul lahu kufuwan ahad, tidak sebanding. Nah, itu kita harus jaga. Jangan sampai amal ibadah kita ya yang kayak begitu-gitu kita masih yakinin. Nah, tentang ayat ini walladzina hum ala sholatihim yuhafizun, Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu amalin habbu ilallah. Qala, kata Nabi, as-salatu ala waktiha, salat itu tepat waktunya. Tuh, mendingan yang tuh kita umbar 5 waktunya itu kita jaga. Gak usah tinggi-tinggi deh mau deketin Allah kayak udah itu aja, jaga dulu 5 waktunya. Baru nanti dilapisi dengan salat-salat sunnah. Nah, salat sunnah itu menambah poin-poin. Kalau sholat wajib suatu kewajiban, tapi dapat tambahannya dengan sholat sunnah. Sama kayak kita kerja, gaji pokok sekian, karena kita ada tambahan waktu lebih, namanya bonus. Begitu juga dengan sholat sunnah. Nah, kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, tsumma ayyu, apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian tanya lagi, tsumma ayyu, apa lagi ya Rasulullah? Al jihadu fisabilillah. Nah, itulah tentang poin-poin surat Al-Mu'min. Setelah kita memelihara, mengamalkan man aqamahunna dakhalal jannah, kata Rasulullah. Kalau kita bisa mengamalin tentang surat Al-Mu'min ini, dakhalal jannah. Di ayat berikutnya, ulaika humul warithun, itulah diwarisi buat orang-orang yang mengamalkan. Apanya dapat warisnya? Alladzina yarisunal firdausa,
maka mereka mendapat surga Firdaus. Buat orang yang mengamalkan tadi, menjaga sholatnya, tidak melakukan perzinahan, menjauhkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Khalidina fiha abada, dan mereka kekal. Fiha wa hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Nah itulah 10 ayat. Ketika ayat itu turun kepada Rasulullah, maka barang siapa yang dapat mengamalkannya, maka dakhala jannah. Mudah kan kalau mau dapat surga? Cuma itu dia tadi itu amalin. Ya, berusaha kita, mumpung kita masih ada kesempatan, apapun yang kita bisa lakukan buat kebaikan kita lakukan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfiru innahu al ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.